Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melanie Kurniasi. Pada saat ini akan menyampaikan tentang materi awal perubahan iklim global. Capaian pembelajaran pada kali ini adalah elemen pemahaman pada akhir fase E. Peserta didik memiliki kemampuan menciptakan solusi atas permasalahan berdasarkan isu lokal atau global dari pemahaman tentang keanekaragaman makhluk hidup dan peranannya, virus dan peranannya, penerapan bioteknologi, komponen ekosistem dan interaksi antar komponen, serta perubahan lingkungan alur tujuan pembelajaran. Menciptakan solusi terhadap permasalahan lingkungan yang ada di sekitarnya dengan melakukan proyek konten pada saat ini adalah capaian pembelajaran pada fase E, Project Based Learning, pembuatan kompos, landasan teori, dan rencana. Kurikulum skala penggerak mewajibkan skala penggerak melaksanakan 3 Project Based Learning. Di SMA Negeri 25, pelaksanaan PBL yang kedua dengan mengusung tema perubahan iklim global atau perubahan iklim merupakan suatu perubahan jangka panjang dalam pola cuaca tertentu di suatu wilayah. Perubahan iklim ini sendiri sering dikaitkan dengan pemanasan global. Pemanasan global adalah kenaikan pada suhu bumi yang kemudian berlangsung selama 1 dekade atau lebih, di mana salah satu penyebabnya adalah perubahan iklim. Landasan teori memuat tentang pengertian, penyebab, dan dampak. Pengertian iklim dan perubahan iklim, penyebabnya adalah efek rumah kaca, peningkatan emisi, pemanasan iklim global, perubahan orbit, dampaknya adalah kepunahan ekosistem, produktivitas pangan dan keanekaragaman hayati menurun, naiknya permukaan pantai dan erosi pantai, ketersediaan air di daerah supolan meningkat, perubahan pada area menjadi industri dan pemukiman. Upaya mengatasi perubahan iklim global yaitu dengan emisi uji penggunaan kendaraan bermotor, reboisasi dan pelestarian lingkungan, kurangi penggunaan pemanas air dan penggunaan AC, menerapkan reduce, reuse, recycle, matikan perangkat elektronik saat tidak terpakai dan hemat air, membuat sampah yang berasal dari aktivitas penduduk di perkotaan sangat besar jumlahnya dan diduga berpotensi sebagai sumber gas metana. Gas ini merupakan salah satu penyebab timbulnya efek rumah kaca yang dapat menyebabkan terjadinya pemanasan global. Saat ini 450 TPA di kota besar dengan menggunakan sistem open dumping dan baru sebagian kecil yang dikembangkan menjadi kontrol landfill. Potensi sampah yang dihasilkan dari 45 kota besar di Indonesia ini mencapai 4 juta ton per tahun. Potensi gas metana yang dihasilkan mencapai 11.350 ton CH4 per tahun atau setara dengan 239.159 ton CO2 per tahun. Jumlah ini merupakan 64% dari total emisi sampah yang berasal dari kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, Semarang, Palembang, Makassar, Bekasi, Depok, dan Tangerang. Saat kita membuang makanan dan sampah tanaman ke dalam tempat sampah, maka sampah tersebut dibawa dan terkubur di tempat pembuangan sampah. Saat sampah yang berada paling bawah mengalami pembusukan, terbentuklah gas metana. Gas ini merusak lapisan ozon bumi karena gas metana termasuk gas rumah kaca yang mengakibatkan perubahan iklim. Selain itu, pembakaran sampah menghasilkan gas rumah kaca seperti CO2, N2O, NO2, NH3, dan karbon organik. CO2 menjadi gas utama yang dihasilkan oleh pembakaran sampah dan dihasilkan cukup lebih tinggi dibandingkan emisi gas lainnya. Metode yang digunakan dalam mengurangi emisi dari sampah yaitu dengan melakukan manajemen sampah dan memanfaatkan teknologi dengan baik yang dapat mengurangi jumlah CO2 dari gas rumah kaca serta mampu menghasilkan listrik sehingga bermanfaat bagi masyarakat.
Beberapa aspek dan prinsip hierarki manajemen sampah yaitu mengurangi sampah dan memanfaatkan kembali barang yang masih dapat digunakan, source reduction and reuse, mendaur ulang dan membuat kompos, recycling dan composting, dan pemberian energi atau energy recovery yang dilakukan untuk meminimalisasi emisi gas rumah kaca. Dan ini adalah waktu kegiatannya mulai tahap Januari, Februari, dan Maret. Perencanaan dan sosialisasi pelaksanaan PBL dan gelar kaya. Demikian paparan awal dari materi perubahan iklim global dengan pembuatan kompos. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat.